Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 30 September 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-26, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 57 sampai dengan ayat 62. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu untuk menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus mengisahkan dengan jelas bahwa untuk menjadi seorang Kristen tidaklah mudah. Seseorang harus mau keluar dari situasi kenyamanan, dan ia harus menyangkal dirinya demi memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Ajaran Yesus ini bermaksud untuk menempatkan Allah di atas segalanya di dalam hidup ini, melebihi siapapun dan apapun. Ungkapan ini dapat dimengerti jika kita melihat kenyataan ini. Seorang prajurit yang sedang bertempur di garis depan pada medan pertempuran untuk membela atau melayani negaranya, tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk mengubur ayahnya yang meninggal, dan ia harus menyerahkan tugas ini kepada orang lain. Jika tugas membela negara dapat menuntut sedemikian kepada seorang prajurit, maka terlebih lagi kita yang melayani Kristus dan gerejanya. Lalu saudara saya terkasih, dalam warta Injil tadi juga dikisahkan seseorang yang lain lagi yang mau mengikuti Kristus dengan satu syarat, yaitu bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Tuhan Yesus yang mengetahui kedalaman hati setiap orang, mengetahui bahwa di balik ungkapan itu sebenarnya hatinya masih belum memutuskan akankah ia mau mengikuti Kristus. Menanggapi perkataannya ini, maka Yesus mengajarkan agar kita memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah, tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun. Jose Maria Escriva yang terberkati mengatakan bahwa dengan kita mendengar warta sabda ini, kita diajarkan untuk tidak melihat ke belakang. Tuhan beserta kita. Kita harus setia kepadanya. Kita mempunyai kewajiban kita masing-masing. Kita akan menemukan di dalam Kristus kasih dan motivasi yang kita perlukan untuk memahami kesalahan orang lain, untuk mengatasi kesalahan kita sendiri. Saudara yang terkasih, mengikuti Kristus artinya adalah menjadikan diri kita sepenuhnya siap sedia baginya, sehingga apapun pengorbanan yang dimintanya dapat kita lakukan. Mengikuti panggilan Kristus artinya adalah tetap berjaga bersamanya, tidak jatuh atau meninggalkan dia. Melalui doa dan persahabatan dengan Tuhan, setiap umat Kristiani
harus berusaha menemukan tuntutan kewajiban apa yang harus dipenuhinya untuk secara maksimal memenuhi tugas panggilannya ini. Saudara saya yang terkasih, tadi kita mendengar, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Walaupun perkataan ini sekilas terdengar kasar, tetapi ini hanyalah gaya bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan bahwa orang mati di sini adalah mereka yang mempunyai interest atau minat hanya kepada hal-hal yang fana dan yang tidak punya penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi, dan hati kita harus melekat pada hal-hal itu dan tidak menanggalkannya walaupun hanya sekejap saja, walau alasannya terlihat cukup mendesak. Ya Tuhan Allah, berilah aku selalu kekuatan-Mu supaya aku bisa tetap setia padamu. Semoga dalam hidupku aku selalu mengutamakan apa yang Kau kehendaki sebagai wujud tanggapan akan panggilan-Mu. Amin.